Welcome back, selamat datang di channel. Ini adalah video khusus terpisah memang ya, untuk membahas tentang decoder-decoder yang ada di Transvision saat ini. Seperti itu. Ini dia decoder aktif saat ini yang ada di layanan Transvision. Jadi kita bisa bebas memilih apa saja sesuai kebutuhan kita tentunya. Mulai dari yang paling atas. Ini adalah decoder dinamakan DX VVR ya. Ini adalah decoder high definition dengan tampilan lebih kecil, berwarna biru. Dia bisa melakukan fungsi perekaman seperti itu. Yang di bawah adalah decoder Samsung, tentu high definition juga. Ini adalah decoder standar dari Transvision untuk paket layanan postpaid. Oke, yang ini TN02 adalah produk terbaru dari Transvision. Ini adalah paket Transvision Happy. Tentunya paket ini adalah paket beli putus ya, paket beli putus. Ya, di sini sudah ada tertulis support 4K high definition dengan seri TN02. Oke, untuk layanan paket Happy seperti biasa kita sudah membahas di video sebelumnya. Ini adalah paket 49.000 per bulan untuk 69 channel. Dan layanan nasional tetap aktif meski tidak mengambil paket bulanan Happy. Oke, lanjut lagi. Ini dia adalah abang dari paket Happy. Ya, namanya adalah Nusantara High Definition. Jika di atas adalah TN02, yang di bawah adalah TN01 4K High Definition. Nah, ini adalah sama-sama paket beli putus. Jadi decoder ini adalah dibeli putus oleh pelanggan. Nah, untuk paket Nusantara ini paket adalah paket prepaid dan harganya relatif lebih murah. Mulai dari harga 10.000 per bulan kita sudah bisa menikmati layanan-layanan premium dari Transvision. Sama seperti paket Happy, Nusantara HD ini adalah paket yang pertama muncul paket prepaid, di mana layanan high definitionnya tersedia dengan paket harga murah. Di samping itu, untuk layanan TV nasionalnya tetap aktif meski kita tidak mengambil paket mini pack dari Nusantara. Untuk Nusantara ini, untuk pengambilan paket-paketnya langsung menggunakan aplikasi Tanaka Voucher ya, seperti itu. Oke, itu dia. Selanjutnya yang kelima adalah ini dia. Ini adalah decoder paling lawas. Ini adalah paket Rexana. Ini sebenarnya paket beli putus juga, tetapi ini adalah produk refurbish dari produk lama Telkomvision. Jadi sebelum Transvision ada namanya Telkomvision. Ini adalah decoder lama dari Telkomvision di refurbish. Hasilnya menjadi Rexana. Jadi untuk layanan ini namanya Rexana. Ini belum high definition, jadi belum ada kabel HDMI, hanya memanfaatkan kabel audio video atau RCA. Jadi kualitas gambarnya masih SD. Jika kita melihat di daftar saluran, namanya adalah Bonanza Trail, seperti itu kira-kira ya. Nah, untuk paketnya agak mirip dengan paket Nusantara HD. Jadi bisa diaktifkan juga untuk paket Rexana ini dengan menggunakan Tanaka Voucher, seperti itu. Itu dia. Berikutnya adalah CX VVR. Ini adalah layanan postpaid Transvision. Jadi untuk CX VVR ini adalah upgrade dari decoder Samsung. Jadi untuk decoder ini upgrade layanannya menggunakan CX VVR ini. Jadi sama seperti yang paling atas tadi, CX VVR ini adalah decoder yang bisa merekam saluran dari Transvision. Jadi dengan kita hard disk atau flash disk kita bisa merekam saluran Transvision ya. Tetapi hanya bisa diputar di decoder ini, tidak bisa di decoder yang lain maupun di media player yang lain atau di komputer. Jadi hanya bisa diputar melalui perangkat decoder Transvision ini, seperti itu. Nah, satu lagi, sebenarnya untuk decoder ini DX VVR sebenarnya sama untuk user interface-nya dengan ini, sama. Hanya saja untuk yang DX ini dia lebih kecil. Untuk penggunaannya sama, seperti itu. Oke, untuk yang terakhir adalah ini dia,
ini adalah decoder paling mahal dari Transvision. Transvision ini adalah disebut sebagai decoder ETV atau hybrid seperti itu. Jadi ini gabungan dari Transvision melalui TV satelit gabungan dengan Android. Jadi aplikasi di decoder ini sudah menggunakan Android seperti itu ya, operating sistemnya. Jadi selain bisa menonton untuk layanan Transvision, dengan menggunakan decoder ini kita bisa menjalankan aplikasi-aplikasi Android. Tentunya ini sudah fully Android Google ya. Jadi udah ada Play Store-nya, kita bisa download aplikasi-aplikasi yang ada di dalam Play Store seperti itu. Terus untuk decoder ini, decoder hybrid ini, dia lebih sempurna dibandingkan yang ini. Kenapa? Jadi dia untuk harddisknya bisa sampai 1 tera. Selain itu, dia bisa merekam saluran meskipun sedang menonton saluran yang lain seperti itu. Jadi kita bisa merekam saluran yang lain. Jadi dia bisa multitasking seperti itu. Jadi good seperti itu. Begitu kira-kira. Nanti kita lihat untuk detailnya ya seperti apa. Jadi inilah kira-kira saat ini Transvision memiliki 7 jenis decoder yang aktif. Oke, itu dia seperti itu kira-kira ya. Wow, Transvision luar biasa. Yang pertama kita bahas dari yang terkecil. Nah, ini dia untuk tampilan decoder DX PVR Transvision High Definition. Seperti ini tampilannya ya. Ini cukup kecil ya. Ini cukup kecil. Nah, untuk tampilan belakangnya seperti ini. Di sini ada port untuk power supply 12 volt. Nah, ini ada kabel RCA, ada kabel HDMI. Ini untuk satelitnya. Jadi seperti itu. Ini untuk port satelit. Jadi seperti ini tampilannya. Ini lumayan kecil. Lumayan kecil. Jadi kita bisa bandingkan dengan untuk produk IndiHome seperti ini. Nah, jadi bisa dibandingkan seperti ini ya. Tuh ukurannya seperti ini. Dia lebih kecil. Nah, biasanya yang mendapatkan decoder ini adalah upgrade dari Samsung. Jadi ini untuk upgrade Samsung atau minimal berlangganan paket platinum. Jadi nanti melangganan paket platinum akan mendapatkan decoder ini. Kita tancapkan di sini hard disk atau flash disk seperti itu. Di atas ada tombol on off sama ganti saluran channel aja seperti itu. Oke, tampilannya seperti ini, lebih mini. Selanjutnya adalah decoder Samsung. Oke, jadi ini decoder Samsung ini adalah decoder paling lama ya yang dimiliki Transvision High Definition ya. Jadi sejak Telkomvision beralih menjadi Transvision, inilah decoder High Definitionnya. Karena yang dijual Transvision setelah berganti nama pada saat itu adalah tayangan High Definition. Inilah decodernya. Nah, decoder seperti ini sangat umum kita temukan. Jadi untuk First Media, Big TV, Indovision menggunakan decoder yang seperti ini ya, merek Samsung. Oke, untuk decoder ini masih menggunakan kartu tayang. Untuk bagian belakang ada power supply, ada kabel RCA, HDMI, ini ada port USB. Ini untuk satelit. Tapi untuk port USB ini tidak bisa merekam, hanya melihat foto atau musik sepertinya. Untuk video belum bisa. Oke, tampilan seperti ini ya. Nah, untuk layanan untuk paket ini adalah saat ini untuk paket Nomad, nonton hemat, atau paket Gold Plus akan mendapatkan decoder seperti ini. Selain itu, ada juga paket Mitra dari Transvision. Paket Mitra juga mendapatkan decoder yang seperti ini. Jadi pada saat kita beli paket Mitra itu, kita akan mendapatkan decoder Samsung. Tetapi saat ini sudah mulai langka di pasaran ya. Seperti itu kira-kira. Yup, ini dia. Ini adalah Nusantara High Definition by Transvision. Ya, seperti tadi kita bahas pada pembukaan tadi, ini dia adalah Transvision paling laris bekerja sama dengan Tanaka. Ya. Nah, ini adalah paket beli putus. Jadi sistem prepaid yang langsung dikelola oleh Tanaka. Oke, tetapi bekerja sama dengan Transvision tentunya ya.
Bagian atas kita bisa melihat seperti ini, ada untuk daftar account, verifikasi, aktivasi, pembelian paket seperti itu. Di sini ada untuk customer service, technical supportnya ada di sini ya. Ini ada buku petunjuk-petunjuknya. Oke, ini ada tampilannya. Nah, di sisi depan ini ada tombol volume ya, ada ganti channel, ini ada menu, ini ada enter atau oke. Sudah support 4K. Nah, di bagian belakang ada satelit, ada port USB 2, HDMI, ini ada RCA, ini ada digital audio, ada upgrade decoder, ini ada tombol switch off ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya adalah pendatang baru, Transvision Happy. Ini dia. Ini adalah pendatang baru dari keluarga decoder Transvision. Sama seperti paket Nusantara tadi ya, decodernya secara hardware sih sebenarnya ini sama. Secara hardware sama. Transvision Happy dengan Nusantara HD seperti itu. Oke, kita lihat dari sisi belakang sama persis ya, tidak ada yang berbeda, sama. Mulai dari satelit, USB 2, port HDMI, digital audio, RCA, power supply. Oke, seperti itu. Nah, di tampilan depannya ada tombol ganti channel, volume, oke atau enter, menu, ini tombol on off. Seperti itu. Oke, ini dia sama-sama terbuat dari plastik. Di sisi atas bisa kita lihat ini. Kalau untuk paket Happy, layanannya langsung ke Transvision. Bisa langsung call 15.060 atau buka website happy.transvision.co.id. Oke, ini dia. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah decoder CX VVR. Ini dia, decoder CX VVR adalah decoder untuk melakukan perekaman untuk channel-channel Transvision. Jadi decoder ini adalah upgrade dari decoder Samsung. Jadi jika pelanggan Transvision dari paket Gold Plus atau paket Nomad ingin upgrade decoder yang bisa merekam saluran, nah, jadi bisa menggunakan decoder ini, CX VVR. Sebenarnya decoder CX VVR ini sama persis, identik dengan decoder yang lebih kecil, namanya DX VVR. Ya, decoder ini sama, untuk menunya sama. Untuk fungsinya sama, untuk fasilitasnya. Bedanya, DX ini lebih kecil, ini lebih besar, dan untuk CX ini masih menggunakan kartu tayang, sementara untuk DX tidak menggunakan kartu tayang, sudah langsung chips. Oke, jadi lebih simpel yang ini ya. Oke, tetapi decoder ini masih tetap ada sampai saat ini untuk layanan Transvision. Oke, kita cek dari sisi depan. Sisi depan ada port USB untuk hard disk atau flash disk. Ini sebenarnya jika dihidupkan muncul untuk lampu nomor untuk melihat indikasi on off-nya ya, seperti itu ya. Di sisi atas bisa kita cek, ini ada tombol ganti channel sama untuk on off standby. Jadi hampir sama juga dengan menggunakan DX ini ya, seperti ini kira-kira. Oke, jika dari atas, dari depan sudah, mari kita putar. Oke, seperti ini. Nah, untuk yang pertama kita temukan dulu untuk port satelit, port RCA, kabel RCA ya. Lalu ada port HDMI. Ini ada Ethernet, tapi ini belum berfungsi ya, tidak ada berfungsi. Nah, ini ada port USB. Jadi kalau di CX VVR ini port USB-nya ada dua. Jadi ada di depan, ada di belakang. Ini menggunakan port adaptor juga untuk power supply-nya, seperti itu kira-kira. Nah, ini ada kartu tayangnya ya. Sementara untuk yang DX yang biru tidak ada, seperti itu kira-kira. Oke, ini dia ya. Nah, untuk produk ini kita bisa melihat ini diproduksi oleh Skyward ya, Skyward. Jadi decoder ini adalah buatan dari Skyward. Ya, sudah terbiasa dengan Skyward. Jadi selain menggunakan Samsung juga menggunakan Skyward. Oke.
Lanjut lagi, ini dia adalah decoder lawas dari Transvision, tetapi masih ada hingga kini. Tetapi ini adalah sistemnya prepaid ya, jadi ini sistemnya beli putus. Namanya adalah Rexana paket Mitra masuknya ya. Ini decodernya masih SD ya, ini decodernya masih SD, jadi belum bisa menikmati channel-channel yang high definition. Oke, ini dia. Oke, jadi untuk paket ini ada paket beli putus. Jadi sama dengan paket Nusantara HD. Nah, ini paket Nusantara SD. Jadi menggunakan aplikasi Tanaka Voucher untuk membeli paket seperti itu kira-kira. Nah, untuk setiap pembelian decoder ini gratis 5 tahun TV nasional seperti itu ya. Ini terus ada pusat bantuan di sini. Seperti biasa untuk decoder ini tetap menggunakan kartu tayang di sini ya, bisa dibuka. Ini adalah lampu monitor, ini ganti channel sama on off seperti itu ya. Ini dia. Oke, seperti itu. Ini dia untuk masuk dari satelit. Oke, ini satelit out. Nah, ini dia masih menggunakan RCA, HDMI belum ada, plat besi untuk bodinya sendiri seperti itu kira-kira. Dan produk ini adalah produk dari Skyward TM9000. Oke, seperti itu kira-kira ya. Ini masih aktif untuk layanan Transvision. Nah, untuk decoder terakhir ini adalah decoder pamungkas dari Transvision. Ini adalah decoder yang sangat bagus dari Transvision. Ini adalah decoder Android hybrid dari layanan Transvision. Oke, seperti ini. Jadi untuk decoder ini sudah disupport oleh operating system Android ya. Jadi ini hybrid namanya untuk layanan ini. Di sisi depan bisa kita lihat seperti ini, ada Transvision Internet TV. Di sini ada logo Transvision, di sini ada port USB ya. Tuh ada port USB. Port USB ini adalah untuk flash disk dan hard disk tentunya, untuk merekam saluran. Di sisi atas ada tombol on off, lalu ada ganti channel seperti itu ya. Di sisi depan tentunya ada layar untuk angka ya biasanya ya. Oke, kita putar seperti ini. Nah, ini dia. Untuk tampilan belakang seperti ini untuk layanan hybrid dari Transvision. Seperti ini. Jadi di sini ada 2 port satelit, bisa untuk satelit 1, satelit in 2. Maksudnya di sini bukan mendapatkan 2 satelit ya, tapi ini bisa dimasukkan dengan 2 sinyal dari satelit seperti itu. Tetapi bisa juga salah satu dipilih. Tetapi kenapa 2? Karena layanan ini layanannya adalah hybrid. Maka pada saat kita menonton di channel RCTI di TransTV kita bisa merekam di sini seperti itu kira-kira. Jadi butuh 2 input satelitnya seperti itu ya. Nah, untuk decoder ini tidak ada kabel RCA, tetapi sudah menggunakan jack 3,5. Optical audio langsung seperti ini ya, langsung bisa ke audio high end. Port HDMI. Oke, ini untuk LAN Ethernetnya. Jadi untuk menyambungkan ke layanan internet langsung menggunakan kabel LAN bisa, menggunakan WiFi bisa. Oke, ini ada port USB. Jadi port USB ada 2 ya, di depan sama belakang untuk media penyimpanannya. Seperti itu. Ini untuk port power supply, ini untuk tombol on off, switch off. Oke, ini dia. Seperti ini tampilannya. Oke, ini dia Transvision Internet TV. Nah, untuk decoder hybrid ini tidak menggunakan kartu tayang. Jadi dia sudah sistem chip. Seperti itu kira-kira ya. Untuk paket yang bisa menikmati decoder ini secara gratis 1 tahun pertama adalah paket Diamond Vangaja dan paket Diamond Plus tentunya. Seperti itu kira-kira ya. Ini untuk paket yang premium. Jadi di dalam decoder ini kita akan mendapatkan aplikasi Android. Seperti itu. Jadi dengan decoder ini bisa menjadikan TV biasa Anda menjadi smart TV seperti itu kira-kira. Tetapi tetap bisa menggunakan layanan Transvision langsung di dalam satu box, set-top box seperti itu kira-kira. Oke, itu dia keunggulannya tadi adalah dia bisa Android. Tentunya aplikasi Android bisa di-download melalui Play Store ya.
untuk sambungan internet bisa menggunakan LAN atau WiFi. Oke, seperti itu kira-kira.